ulama itu seperti matahari. Ketika ia di satu tempat tenggelam, dia akan terbit di tempat yang lain cahayanya. Syekh Yusuf itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan di Nusantara, dibuang ke Sri Lanka. Sri Lanka ditenggelamkan lagi, dibuang ke Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan beliau menjadi cahaya yang pertama kali terbit membawa dakwah Islam pertama di sana. Aji, subhanallah. Berarti kalau dengar cerita antum barusan seorang sultan meminta syarah dari kitab-kitab yang ada, artinya bobot atau keunggulan sultan-sultan zaman dulu memiliki pemahaman keilmuan yang luar biasa juga. Artinya bisa dikatakan sebagai ulama juga, sultannya juga ulama. Betul. Jadi kita bisa bilang kesultanan para sultan Nusantara zaman dulu itu ya beliau adalah sultan yang juga alim. Masya Allah. Dan seorang alim yang memang menjadi sultan. Ini tampaknya yang sekarang kayaknya terpisah gitu ya. Jadi ya sultan kadang-kadang sultannya sekarang bukan sultan penguasa tetapi ya sultan ada sultan sebagai pejabat wilayah aja gitu. Selebgram. Oh iya, ada sultan juga. Sultan selebriti. Nah, siapa namanya Sultan Abdul Mafakhir ini betul kata Habib, jadi seorang as-sultan juga al-faqih was-sufi, karena di antara periode berikutnya yaitu putranya Sultan Abdul Mafakhir ada namanya Pangeran Abdul Ma'ali Ahmad bin Abdul Mafakhir Abdul Qadir, itu meminta juga kepada kepada Syekh Muhammad Ali bin Allan untuk menulis syarah terhadap kitab Al-Insan Al-Kamil. Karangannya Al-Jili itu kan kitab berat sekali. Kitab tasawuf yang memang ketika mempelajarinya harus orang-orang yang tingkatan kapasitas keilmuannya itu kan tingkat tinggi. Karena kitab tentang insan kamil ini tidak sembarang orang yang membacanya. Tetapi Pangeran Abdul Ma'ali Ahmad dari Banten pada masa itu sudah berkomunikasi dengan Syekh Muhammad Ali bin Allan untuk memberikan syarah terhadap kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Nah, kalau yang syarahnya Insan Kamil yang ditulis untuk Pangeran Abdul Ma'ali ini manuskripnya ada di Leiden di Belanda ya. Nah, judul karyanya ini adalah Raf'ul Hijab li Arais Masailil Khamsati Abwab ya. Jadi ada 5 bab pembahasan dalam kitab Insan Kamil karangannya Al-Jili yang kemudian disyarah oleh Syekh Ibnu Allan atas permintaan Pangeran Abdul Ma'ali dari Banten. Nah, itu pada awal abad ke-17. Periode berikutnya hubungan antara ulama Nusantara dengan ulama di Timur Tengah, tadi di Mekah beralih ke Madinah, generasi gurunya Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ada namanya Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani beserta menantunya namanya Syekh Mullah Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Nah, dijuluki sebagai Mujaddid pada abad ke-11 Hijri. Nah, Syekh Ibrahim Qurani ini wafatnya pada tahun 1690 dan punya gelar Mujaddid abad ke berapa? 11 Hijri, dan julukannya adalah Ghazali zamani. Imam Ghazali pada zamannya, karena beliau yang mampu yajma' baina ilmi syariah wa ilmi al-haqiqah, baina tradisi ulama fikih dan juga tradisi ulama hadis. Ya, beliau keilmuannya sangat dalam dan bisa kita telusuri melalui karya-karya beliau. Nah, Syekh Ibrahim Qurani juga menulis banyak karya untuk merespon permasalahan yang terjadi di Nusantara. Di antaranya adalah Al-Jawabat Al-Ghorawiyah li Jawabil Masail Al-Jawiyah Al-Johoriyah, dari Kesultanan Johor mengirimkan pertanyaan kepada Syekh Ibrahim Qurani terkait 5 buah permasalahan yang berkembang di sana lalu dijawab. Lalu Syekh Ibrahim Qurani juga menulis karya untuk memberikan penjelasan syarah terkait permasalahan tasawuf yang berkembang di Nusantara yang harusnya itu menjadi konsumsi kalangan khusus, tetapi ternyata tersebar di kalangan awam. Tentang konsep namanya martabat 7.
Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh seorang sufi dari India namanya Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri. Kitab ini judulnya adalah At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah tentang beberapa ulasan konsep marotib as-sab'ah berdasarkan konsepnya pemikiran Syekh Muhyiddin Ibni Arabi. Nah ini orang awam yang membaca ini itu terlalu berat dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Betul. Nah berkembang di sini lalu salah satu muridnya Syekh Ibrahim Qurani meminta kepada Syekh Ibrahim untuk menulis syarah yang sekiranya itu meluruskan agar tidak disalahpahami dan sesuai dengan pembacanya. Maka Syekh Ibrahim Qurani menulis satu kitab berjudul Ithafuz Zaki fi Syarah At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi. Nah itu pada abad ke-17 akhir. Lalu pada abad ke-18 generasinya Syekh Arsad Banjar, ada mufti Syafi'iyah di Madinah namanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, pengarang Hawashi Madaniyah. Beliau juga menulis beberapa buah karya untuk konteks Nusantara, di antaranya adalah Ad-Duror Al-Bahiyah di Jawabil Masail Al-Jawiyah, dan ini satu generasi dengan Sayyid Murtado Az-Zabidi. Nah, yang mengarang kitab Ithaf Sadah Al-Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Nah, ini satu generasi sebagai gurunya daripada Syekh Arsad Banjar, Syekh Nafis Banjar, Syekh Abdurrahman Betawi, lalu Syekh Abdul Somad Palembani dan lain sebagainya. Termasuk daripada generasi gurunya Syekh Nawawi, gurunya Sayyid Utsman bin Yahya, gurunya Guru Mugni Kuningan Kuningan. Dan juga ulama-ulama Nusantara yang hidup pada peralihan abad 19 dan awal abad 20. Ada namanya Mufti Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan banyak juga menulis kumpulan fatwa terhadap permasalahan yang terjadi di Nusantara, lalu dibukukan kumpulan fatwa ini oleh muridnya berasal dari Aceh ya. Berjudul Muhimmatun Nafais fi Jawabil As'ilah Al-Hadis ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sejak zaman dulu hubungan antara keilmuan ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah yang ada di Hijaz, yang ada di Hadramaut, yang ada di Mesir, itu hubungan yang terus berjejalin, yang terus terkoneksi ya, hubungan satu sama lain begitu ya. Sampai saat ini Sampai saat ini betul. Masya Allah. Bahkan dari penulisan tema-tema yang mereka tuliskan tentang buku-buku tersebut udah menarik duluan seperti yang tadi antum sebutkan satu persatu. Juga Ustaz, antum juga pernah cerita sama ana kalau nggak salah tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu bagaimana kiprah beliau di Nusantara dan di luar Nusantara, bahkan luar biasa kalau nggak salah antum sempat ceritakan kepada kita. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini salah satu, kita bisa bilang durroh min duror ulama Nusantara ya. Jadi salah satu permata yang paling berharga yang dimiliki oleh sejarah peradaban Islam dari negeri kita. Jadi beliau itu satu angkatan dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil wafatnya 1693, Syekh Yusuf Makassar wafatnya 1699. Nah, beliau setelah dari Madinah pulangnya tidak ke Makassar tetapi ke Banten. Menikah itu dengan cicitnya Sultan Abul Mafakhir tadi. Jadi Abul Mafakhir punya anak Abul Ma'ali, Abul Ma'ali punya anak namanya Abdul Fattah yang dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, itu menikah dengan salah satu putrinya Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf, dan menjadi mufti di Kesultanan Banten. Nah, Banten pada masa itu berdekatan dengan VOC yang ada di Batavia di Jakarta ya. Dan terjadi kontak perang saat itu. Syekh Yusuf saat masa perang ini melakukan gerilya. Di antaranya beliau ini sampai gerilya ke wilayah Priangan Timur, ke Tasik, dan di sana beliau bertemu dengan salah satu muridnya bernama Abdul Muhyi, yang kita kenal dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Termasuk diabadikan itu dalam salah satu karya Syekh Yusuf yang masih berupa manuskrip, pertemuan Syekh Yusuf dengan namanya Syekh Abdul Jalil, murid daripada Syekh Abdul Muhyi. Nah, ini hal yang menarik itu begini Habib ya. Satu karya ulama Nusantara ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan karya yang ada di sini dan menjadi semacam puzzle sejarah saling gitu ya. Melengkapi saling begitu. Melengkapi, betul. Nah, Syekh Yusuf ini kemudian dalam perang ini ditangkap oleh Belanda,
lalu diasingkan pertamanya ke Sri Lanka, Oh. di Ceylon. Dan di Sri Lanka ini Dibawa beliau ke Sri Lanka. di Sri Lanka, dibawa ke Sri Lanka, dan di Sri Lanka ini beliau masih menyempatkan menulis karya. Di antaranya adalah Al-Barokat As-Ceylaniyah. Ajib. Nah, itu ditulis di Sri Lanka, Ceylon ya. Sampai akhirnya di Sri Lanka ini pengaruh Syekh Yusuf masih besar karena menjadi transit haji. Jadi dulu orang pergi haji dari Mekah tidak langsung pulang ke Nusantara naik kapal ini, tetapi transit di beberapa kota, di antaranya adalah di Sri Lanka. Dan Syekh Yusuf masih besar pengaruhnya terhadap orang-orang Jawi, orang Nusantara yang singgah di Sri Lanka untuk tetap kemudian memiliki perlawanan terhadap Belanda. Sampai akhirnya kemudian VOC mengasingkan Syekh Yusuf ke tempat yang sangat jauh sekali, yang sekiranya tidak dijangkau pengaruhnya oleh orang-orang Nusantara di sini, yaitu ke Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan ternyata ini saya pikir salah satu rahasia Allah ya. Ulama itu seperti matahari. Ketika ia di satu tempat tenggelam, dia akan terbit di tempat yang lain cahayanya. Syekh Yusuf itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan di Nusantara, dibuang ke Sri Lanka. Sri Lanka ditenggelamkan lagi, dibuang ke Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan beliau menjadi cahaya yang pertama kali terbit membawa dakwah Islam pertama di sana. Dan hingga hari ini alhamdulillah yakni kumandang azan yang bergema di selatan Afrika diantaranya adalah berkah pertamanya oleh Syekh Yusuf. Pijakan dakwah beliau di sana ya. Itu apa namanya, masya Allah. Kalau kita mau hitung pahalanya berapa banyak tuh ya. Dari seorang buangan ya. Nah, dari seorang buangan. Masya Allah, luar biasa. Cerita-cerita antum sampaikan ini nggak cukup hanya beberapa saat aja, tapi ini mesti dijadikan buku, mesti dijadikan sejarah untuk kebanggaan kita ya, masyarakat atau rakyat Indonesia terutama ya. Nah, juga Ustadz, selain Syekh Yusuf ada lagi ulama-ulama Nusantara yang mempunyai kiprah di luar Indonesia? Selain Syekh Yusuf di Afrika Selatan misalkan ada namanya Qadi Abdullah bin Abdussalam Bone. Ya, beliau juga yang meneruskan jejak dakwahnya Syekh Yusuf di sana. Termasuk kelahiran Indonesia juga. Iya, dari Bone, dari Sulawesi. Nah, termasuk di antara tokoh yang tadi disinggung namanya adalah Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Palembang ini dalam perjalanan pulang dari Hijaz, dari Madinah, Mekah menuju Nusantara, singgah dulu di Zabid, di Yaman. Di Yaman, Zabid. Yaman Utara. Dan persinggahannya ini terabadikan dalam salah satu karya yang ditulis oleh Syekh Al-Ahdal, seorang Qadi Zabid, dalam karya yang berjudul An-Nafas Al-Yamani fi Ijazah Bani Qudot Asy-Syaukani. Di sana disebutkan bahwasannya Syekh Abdul Somad itu nazala, singgah di Zabid, dan beliau mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di sana. Jadi Syekh Abdul Somad mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di Zabid di sini ya. Artinya itu diantara jejak Syekh Abdul Somad. Jadi meskipun singgah di satu tempat ya, ulama seperti itu ya, membawa ilmu, membawa berkah gitu ya. Termasuk di sini yang memang harus kita cari, kita gali lebih jauh juga tentang kiprah ulama Nusantara memang yang berada di kepulauan sekitar. Misalkan di Filipina. Iya, di Filipina itu ada daerah namanya Mindanao. Nah, di Mindanao ini dulu ada satu orang ulama yang karena beliau menulis akhirnya jejaknya terabadikan. Namanya Syekh Abdul Hamid Al-Mindanawi. Syekh Abdul Hamid Mindanao ini kedapatan menyalin naskah pada tahun 1780-an ya. Akhir abad ke-18 itu di Betawi. Nah, itu menulis karya dalam bidang ilmu tauhid ya, menunjukkan kalau ternyata dulu
wilayah-wilayah yang lain itu banyak terpengaruh dengan tradisi keilmuan yang berkembang di Aceh, yang berkembang di Palembang, yang berkembang di Banten, yang berkembang di Betawi, yang berkembang di Jawa dan tempat-tempat Nusantara lain. Begitu juga ulama-ulama yang lebih dekat lagi waktunya ke kita, Ustaz. Ya, Seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, betul. mempunyai kiprah di luar Nusantara, Betul. memberikan pencerahan ilmu seperti di Mekah ya. Betul Habib. Pengaruhnya juga sampai saat ini masih ada. Kita seringkali hadir haul-haul beliau. Ada Berapa amalan, malam yang lalu ya? iya, beberapa waktu yang lalu Baru acara haul. haul beliau, dan banyak amalan-amalan juga yang beliau sering ijazahkan kepada murid-muridnya, dan sampai sekarang kan kita masih amalkan hal tersebut. Artinya sampai saat ini pun masih ada ulama-ulama yang dekat dari zaman kita, Ya, betul. tapi mempunyai kiprah yang luar biasa di luar Nusantara. Betul. Ya, di antaranya Syekh Yasin ini memang dapat julukan sebagai musnidud dunya ya. Jadi pemegang otoritas sanad keilmuan yang Berbagai macam kemudian bidang. mengijazahkan ke banyak ulama di dunia Islam, termasuk ulama-ulama Al-Azhar. Itu banyak sekali periwayatan yang kemudian ketika kita ikuti majelis pengajiannya, ketika khataman, dalam ijazahnya itu ya dari itu Alamuddin Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Ajib. Al-Makki. Artinya banyak orang lewatnya jalur situ, lewat jalur beliau, begitu ya. Betul. Nah, tetapi kan Syekh Yasin juga guru-gurunya banyak juga yang berasal dari Timur Tengah, dari kalangan Alawiyin, Habain. Ya, di antaranya hal yang menarik juga di sini Habib, ya Syekh Yasin itu yang kita bisa bilang menyelamatkan data-data kesejarahan ulama Nusantara kita. Dalam beberapa kitab tarojim beliau ya. Banyak misalkan ulama-ulama yang bagi generasi sekarang itu sudah sulit melacak data-data kesejarahannya, tetapi kemudian terselamatkan karena ditulis oleh Syekh Yasin. Nah, Syekh Yasin ketika menulis itu kan melakukan olah datanya dari beberapa jaringan beliau yang ada di Nusantara, termasuk dari guru beliau yaitu Habib Salim bin Jindan. Masya Allah. Kita tahu di antara karya Habib Salim bin Jindan yang masih berupa makhtut itu kan kitab Raudatul Wildan fi Sabat Ibni Jindan. Nah, ini kitab sangat penting sekali, karena di sini ada banyak sekali data-data keulamaan Nusantara, data-data kesejarahan yang kita mau meneliti tentang jejak ulama ini, itu data-datanya dalam sumber yang lain itu sulit dicari lagi. Tetapi dalam kitab Raudatul Wildan itu terabadikan. Misal jejak tentang Syekhah Fatimah binti Abdus Somad Al-Palembani. Jadi Syekh Abdus Somad Palembang itu punya putri yang memang menjadi musnidah. Jadi menjadi ulama ahli sanad perempuan, bukan hanya di Nusantara tapi di Mekah. Dan ini kemudian berhubungan data ini dengan satu buah data yang ditulis oleh salah satu peneliti dari Jordan. Judulnya itu dalam bahasa Indonesianya kurang lebih ya, peran para ulama hadis perempuan, para perempuan ulama hadis dalam periwayatan Sahih Bukhari dan Muslim selama 10 abad, dari abad ke-4 sampai abad 14 Hijri. Nah, pada abad ke-14 Hijri, peralihan 13-14 Hijri, perempuan yang menjadi ulama hadis rujukan dunia itu cuma ada 3 dalam risetnya ini ya. Yang pertama adalah namanya Syekhah Amatullah binti Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Masyhur ini, nama ini masyhur sebagai ulama ahli hadis di Mekah, sebagai musnidah juga. Yang kedua namanya Fatimah Al-Makki, dan yang ketiga Fatimah binti Abdus Somad Al-Palembani. Nah, kita ketika dari sekarang mau mencari data tentang beliau itu ada di mana? Nah, ternyata di antaranya data tentang beliau ditemukan di kitabnya Habib Salim bin Jindan ini. Ternyata Syekhah Fatimah itu punya sahabat ya, punya kumpulan sanad beliau yaitu Faharis Al-Qaimah fi Asanid Sayyidah Syekhah Fatimah. Nah, misalkan lagi ada data tentang Syekhona Khalil Bangkalan.
karena Habib Salim bin Jinan ini bertemu langsung dengan Syekhona Khalil Bangkalan dan dituliskan periwayatan Syekhona Khalil itu jalurnya dari mana saja, yang diijazahkan hadis kepada Habib Salim bin Jinan dari Syekhona Khalil itu apa saja, guru-gurunya yang ada di Hijaz, yang ada di Mesir siapa saja. Ketika zuriyah Syekhona Khalil ingin menelusuri ini, itu tidak mendapatkan di sumber yang lain. Contohnya lagi misalkan tentang Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu muridnya Syekhona Khalil, salah satu pendiri NU, berasal dari Mas Kumambang Gresik. Itu data-data kesejarahan tentang Syekh Fakih Mas Kumambang, tahun berapa beliau pergi ke Mekah, di Mekah beliau belajar apa saja, sama siapa saja, periwayatan dari Mekah itu dari siapa, itu adanya di Raudhatul Wildan. Haji, berarti apa itu, berjilid-jilid enggak? Satu jilid aja? Enggak, ada 4 ya. Ada 4 jilid. Iya. Kelihatannya lengkap banget begitu ya. Habib Salim bin Jinan menceritakan ini karya penting, orang-orang penting. Ya, insya Allah mudah-mudahan segera terbit ini karya penting ini. Karena kita bisa bilang data sejarah ulama Nusantara yang hidup pada kurun masa peralihan akhir abad 19 dan awal abad 20 itu adanya di sana. Dalam kitab Raudhatul Wildan. Nah, ini kan sebelum Syekh Yasin ditulisnya. Nah, termasuk di sini adalah ada data terkait beberapa ulama-ulama Timur Tengah yang kemudian hijrah, eksil ke Nusantara. Misalkan di Surabaya itu Habib Salim bin Jinan bertemu dengan namanya Syekh Robbah Hasunah Al-Azhari Al-Khalili, jadi ulama Al-Azhar dari Palestina, namanya Robbah Hasunah. Dan data beliau juga disinggung sedikit dalam kitab Nazomannya Ki Abdul Halim Majalengka, pendiri NU, dan juga ada dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Asad Syahab, ya Habib Asad Syahab, tentang biografinya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, data tentang beliau ternyata ditemukan juga dalam kitabnya Raudhatul Wildan. Jadi Al-Khalili Al-Azhari Dafin Surabaya. Nah, ini maksudnya betapa baru satu buah karya tetapi menyimpan demikian banyak ingatan kolektif, kita bisa sebut ya, atau memori kesejarahan bangsa kita. Itu baru satu kitab, belum kalau kita bahas ratusan kitab yang lain. Ini kan seperti di awal dibilang tadi, kita ini dihadapkan pada satu buah warisan peradaban keislaman yang sangat kaya sekali, tetapi perhatian kita terhadapnya itu minim sekali. Masya Allah, ajengan Dr. Ginanjar atau Kang Ginanjar yang kita sebut atau kita panggil, pengetahuan yang luar biasa antum sudah sampaikan di podcast Mahya pada kesempatan hari ini. Kita berterima kasih banyak, bahkan kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sampaikan, tapi insya Allah menjadi pertemuan-pertemuan yang berikutnya nanti sama antum kita bisa ketemu lagi dan kita bisa menggali lagi buku-buku karangan ulama Nusantara, bahkan kita menyelam di dalam buku-buku tersebut insya Allah. Maka kesempatan kali ini mungkin kita tutup pada podcast pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan waktu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran antum. Terima kasih banyak bisa datang ke podcast Mahya kembali. Bisa tabarukan. Amin. Insyaallah, jazakumullah khair. Pemirsa, pendengar podcast Mahya Majelis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengar pemaparan tentang bagaimana kekayaan manuskrip ulama Nusantara, dari ulama-ulamanya, bahkan dari karangan-karangannya yang ada di Nusantara ataupun di luar sana. Maka tugas kita bagaimana kita menjaga daripada manuskrip tersebut atau karangan-karangan tersebut, dan kita juga bisa menteladani daripada ulama-ulama terdahulu yang mempunyai kiprah yang luar biasa di Nusantara, bahkan di luar dari Nusantara kita. Dan semoga insya Allah kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga daripada manuskrip tersebut, dan juga menjadi orang-orang yang bisa melanjutkan tongkat estafet daripada ulama-ulama Nusantara ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup kesempatan podcast kita pada hari ini. Jazakumullah khair, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.